Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang aplikasi perkantoran. Minggu lalu Ibu ada kasih tugas ke kalian. Itu yang belum mengirim, harap segera mengirim. Tapi kirimnya jangan lewat WA ya. Kirimnya melalui link yang ada Ibu kasih di Google Classroom. Nah, jadi di Google Classroom itu ada link di situ, kalian bisa kirimnya lewat situ. Jadi jangan lewat WA. Kenapa, Bu? Tidak boleh lewat WA. Karena kalau lewat WA itu tidak terekap data dan nilainya. Karena dia langsung dari link Google Form itu yang ada di Google Classroom, langsung Ibu tarik dalam bentuk Excel. Karena kan Ibu ngajar kan tidak 1-2 kelas, nak. Ibu ngajar itu langsung 9 kelas. Dan kalian banyak. Jadi memang sudah Ibu atur, Ibu setting pakai aplikasi Google Chrome yang ada di Google Form yang ada di Classroom, termasuk absensi. Hari ini belum absensi ya. Nanti Ibu bikin, nanti Ibu kasih linknya untuk absensi. Jadi kalian terdata semuanya, termasuk tugas juga supaya lebih nyaman terdata dan nilainya juga tidak berantakan. Jadi tidak ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di WA. Itu jadi makanya semuanya usahakan lewat link yang sudah Ibu kasihkan. Kalau seandainya Bu ada masalah, itu bisa jadi kayak kemarin itu ada yang chat Ibu tidak bisa mengirimkan karena dia sudah pernah mengirim 1 kali. Dan memang di aplikasi itu Ibu setting hanya 1 kali supaya tidak saling tumpang tindih. Jadi kesempatan kalian mengirim hanya sekali. Jadi kalau mengirim itu jangan coba-coba, udah fix baru dikirim. Karena kalau ngirim lagi itu tidak akan bisa masuk. Memang sudah Ibu setting aplikasinya seperti itu. Kenapa? Karena nanti ulangan online pun kalian seperti itu. Jadi yang tuntas berarti dia benar-benar tuntas. Tapi kalau yang tidak tuntas, dia tidak bisa mengulang lagi. Karena nanti dikhawatirkan kalian misalnya ngirim sekali tidak tuntas, terus coba lagi gitu. Kan tidak adil dan tidak fair bagi mereka bagi teman kalian yang benar-benar siap dan belajar. Nah, kalau yang tidak tuntas berarti dia nanti harus ikut remedi. Ya kan? Paham kan? Jadi dibiasakan tertib sesuai dengan aturan yang sudah Ibu terapkan, memang seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke materi. Ini semua baru 49 siswa dari 3 kelas. Ini kemana lagi nih? Temannya pada kemana ini? Kok belum pada kelihatan? Kalian kalau Zoom, kalau dengan Ibu tuh pakai Zoom Meet ya. Karena kalau pakai Google Meet, itu biasanya suka masalah. Masalahnya di mana? Dia itu biasanya tidak stabil. Memang sih dia bisa sampai 200 partisipan, tapi tidak stabil. Kalau Zoom Meet itu lebih stabil. Ibu biasa pakai Zoom. Udah punya perbandingan. Dan kalau Zoom Meet dengan Ibu gunakanlah baju seragam. Oke, kita akan lanjut ke materi aplikasi perkantoran. Ya, aplikasi perkantoran itu merupakan sebuah aplikasi atau software yang biasa digunakan untuk membantu orang yang berkaitan dengan perkantoran. Misalnya manajemen kantor bisa menggunakan, yang sering digunakan itu seperti Word, kemudian ada PowerPoint, ada Excel, ya kan? Nah, kalau Word itu, kenapa orang lebih suka menggunakan Microsoft? Karena memang Microsoft itu aplikasi berbayar.
Walaupun mungkin yang diinstal di HP atau di laptop kalian itu yang tidak berbayar, karena itu bajakan, ya kan? Tapi Ibu tidak mengajarkan kalian untuk membajak, karena itu ilegal. Itu bisa melanggar Undang-Undang ITE. Nah, karena yang semestinya itu memang dia berbayar, kecuali dia yang open office. Open office-nya juga ada, dia Word yang open office itu ada. Kemudian aplikasi perkantoran yang pertama itu yang biasa digunakan untuk berbasiskan teks atau mengolah kata, bikin surat, ya kan? Kalau kalian aktif di organisasi, OSIS, waktu SMP, pasti kalian pernah bikin surat massal. Tahu surat massal? Yang tahu tunjuk tangan, nanti Ibu unmute-kan, boleh berbicara. Speaker, mikrofonnya boleh diinikan, unmute-kan. Surat massal, ada yang tahu surat massal itu apa? Surat massal. Jadi surat massal itu surat yang dibuat dalam jumlah yang banyak. Contohnya seperti undangan, ya kan? Kalau kalian dulu waktu SMP aktif di organisasi kepramukaan atau OSIS, pasti pernah membuat undangan yang lebih dari satu. Nah, isinya sama, ya kan? Undangan itu isinya sama, kegiatannya sama, waktunya sama, tempatnya sama, tapi ditujukan untuk banyak orang. Makanya disebut dengan surat massal. Kemudian ada juga menggunakan Word itu biasa digunakan selain untuk surat massal, bisa juga untuk mengedit atau melakukan format yang berbasiskan teks. Walaupun di dalamnya biasanya ada tabel juga. Cuma kalau tabel itu atau aplikasi yang berbasis spreadsheet, lembar kerja itu biasanya lebih populer adalah Excel, ya kan? Microsoft Excel. Microsoft Excel ini biasanya digunakan untuk memudahkan orang kayak menulis kayak rumus perhitungan, ada tabel, ya kan? Nah, kemudian ada PowerPoint. Nah, kalau PowerPoint ini digunakan untuk presentasi. Seperti di video YouTube Ibu yang kemarin, nah itu Ibu ada bikin PowerPoint, kemudian ditambah beberapa aplikasi lainnya, makanya dia bisa bikin seperti itu, kayak capture screen namanya. Aplikasi apa lagi yang tahu? Ada yang tahu? Aplikasi perkantoran selain Word, kemudian Excel, PowerPoint, apa lagi? Yang tahu? Tunjuk tangan aja. Terus nanti mikrofonnya di unmute kan. Nah, ayo, siapa tadi yang tunjuk tangan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tadi ada yang tunjuk tangan loh. Faris Nur Adli Saputra. Tahu gak? Apa lagi Faris? Enggak, Bu. Enggak tahu, Bu. Apa? Atau Khalik Raffi? Mana Khalik ini gambarnya kok kelinci? OneNote, Bu. Hah? Apa contohnya OneNote. Khalik? OneNote. One? Note. OneNote. Dar. Tidak begitu kedengaran. Apa contohnya? OneDrop. Contohnya apa? Aplikasi perkantoran. Selain Word. OneNote, Bu. Oh, OneNote. Ya, OneNote juga bisa. Apalagi? LaTeX. Ada yang pernah dengar LaTeX? Kalau LaTeX itu dia tidak bayar. Jadi sifatnya open office.
Open source, bukan open office, open source. Jadi kalau LaTeX itu dia kelebihannya dengan Microsoft Word, dia lebih rapih. Tapi fitur yang digunakan kayak icon, nah menu-menu format itu dia memang kurang. Karena dia masih menggunakan coding-coding. Jadi sama seperti menggunakan, kalau dulu ada WordStar namanya, atau WS 7 yang terkenal itu sebelum Windows masuk, sebelum Microsoft melaunchingkan produknya. Jadi masih kayak misalnya untuk simpan harus tekan Ctrl S, kemudian rata kanan kiri dia menggunakan perintah-perintah manual. Kalau menggunakan produk dari Microsoft itu kan dia tinggal klik icon yang ada kan. Nah, jadi kalian tidak usah menghafalkan lagi.